Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Magisoft Komputer, channel yang memberi tips, trik, dan informasi seputar dunia laptop dan komputer. Kali ini saya akan memberikan sharing berbagi pengetahuan apa sih penyebab laptop lemot. Nah, biasanya laptop lemot ini seiring bertambahnya atau makin tuanya laptop atau komputer kita, sekaligus dengan berkembangnya sistem operasi atau aplikasi atau software yang makin berkembang, makin diciptakan generasi terbaru, maka seiring itu juga laptop kita akan semakin terasa lemot. Oleh karena itu, kita harus bisa mengimbangi antara hardware dan software sehingga laptop kita tidak akan terasa lemot walaupun laptop kita termasuk laptop yang lama. Namun ada beberapa tips bagaimana cara laptop kita agar tidak terasa lemot sehingga kinerja kita dalam menggunakan laptop dan komputer tidak terganggu. Number 1. Yang pertama adalah hard disk. Nah, biasanya ketika laptop itu terasa lemot, yang saya periksa pertama kali adalah hard disknya. Apakah hard disk tersebut itu sehat atau performanya itu bagus? Saya perlu cek menggunakan beberapa software, atau salah satunya adalah HD Sentinel yang sudah pernah saya tutorialkan sebelumnya. Biasanya saya anjurkan atau saya rekomendasikan untuk konsumen-konsumen saya itu untuk mengupgrade-nya, untuk migrasi ke teknologi SSD atau M2 atau M-SATA yang sudah berkembang saat ini. Banyak sekali orang-orang menggunakannya, karena dengan menggunakan SSD atau M2 atau M-SATA sendiri, maka kinerja dari sistem operasi dan aplikasi akan sangat terasa sekali perbedaannya. SSD sendiri mengklaim bisa meningkatkan kecepatan laptop kita menjadi 10 kali lipat dari biasanya. Yang biasanya dulu hard disk itu memiliki teknologi menggunakan plat, untuk SSD, M2 dan M-SATA tidak menggunakan plat, tetapi menggunakan chip. Jadi kinerja SSD, M2 atau M-SATA jauh lebih cepat dibanding dengan hard disk dan jauh lebih awet dibanding dengan hard disk. Selain dari kecepatannya, tetapi juga keawetannya, dan memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah harga yang masih cukup tinggi dibanding dengan hard disk. Number 2. Nomor kedua adalah dari sisi RAM. Laptop yang terasa lemot biasanya karena change memory yang tidak cukup besar untuk menampung memori-memori kerja kita, sehingga terasa makin lemot, sehingga kita perlu untuk mengupgrade RAM agar kecepatan laptop kita makin tambah. Tetapi perlu diingat bahwa laptop atau komputer memiliki kapasitas memori yang ditentukan oleh pabrikan motherboardnya, sehingga kita tidak bisa mengupgrade semau kita sendiri. Number 3. Yang ketiga adalah clock speed dari prosesor atau prosesor itu sendiri. Nah, prosesor ini sangat berpengaruh sekali dalam kecepatan sebuah laptop atau komputer. Oleh karena itu, teman-teman perlu mengupgrade-nya jika terasa sudah semakin lemot. Nah, dalam hal laptop, teman-teman tidak bisa mengupgrade prosesor sembarangan, karena perlu ada pengetahuan khusus untuk mengupgrade prosesor pada laptop. Apalagi untuk mengupgrade prosesor laptop yang onboard, sehingga teman-teman yang masih awam dalam elektronika atau tidak memiliki alatnya tidak disarankan untuk mengupgrade prosesor sembarangan, sehingga perlu untuk menanyakan lebih lanjut kepada teknisi laptop. Nah, jika pada motherboard PC, teman-teman bisa melihat spesifikasi motherboardnya pada website resminya, sehingga teman-teman tidak salah untuk membeli prosesor untuk mengupgrade-nya. Number 4. Yang keempat adalah dari sisi software. Nah, dari sisi software ini cukup banyak poin-poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah drive C atau sistemnya. Nah, sistem teman-teman biasanya kalau yang laptop lemot itu biasanya memiliki space yang sangat kecil sekali di drive sistemnya,
sehingga teman-teman perlu menginstal ulangnya kembali. Jika memang space pada harddisk dan sistemnya itu cukup besar, maka teman-teman bisa mengeceknya pada aplikasi-aplikasi yang terinstal pada komputer atau laptop teman-teman. Yang kemudian pada sisi aplikasi, biasanya aplikasi yang terinstal tidak sesuai dengan spesifikasi laptop atau komputer yang kita punya, sehingga membuat laptop atau komputer kita terasa lemot disebabkan oleh aplikasi yang tidak sesuai dengan aplikasinya. Jadi perlu perhitungan dalam menginstal aplikasi yang teman-teman butuhkan pada laptop atau komputer kita. Number 5. Yang selanjutnya adalah virus komputer. Biasanya virus komputer ini menyebabkan laptop yang kita pakai menjadi terasa lemot sekali. Solusinya sehingga teman-teman perlu untuk menginstal ulangnya atau men-scan virusnya. Tapi biasanya ketika teman-teman scan virusnya pun akan masih terasa lemot. Biasanya jika laptop atau komputer yang sudah terkena virus dan mengakibatkan kinerjanya semakin menurun, maka biasanya saya install ulang saja. Pada sisi sistem operasi juga menentukan laptop atau komputer kita apakah akan sangat bagus kinerjanya atau lemot. Biasanya laptop-laptop yang terbaru memiliki sistem operasi bawaan Windows 10, maka digunakanlah untuk Windows 10. Nah, jika laptop lama misalnya bawaannya adalah Windows 7, kita install Windows 10, maka akan terasa perbedaannya karena tidak seperuntukannya. Maka teman-teman harus bisa melihat sistem operasi apa yang cocok untuk laptop atau komputer kita sehingga tidak terasa lemot. Number 5. Yang kelima adalah suhu prosesor. Suhu prosesor ini juga sangat menentukan untuk kinerja laptop kita agar laptop kita enak dipakai. Biasanya suhu prosesor yang ditentukan pada sistem motherboard itu berkisar di antara 70 atau 60 derajat masih bagus, 70 derajat masih bagus, 80 juga masih cukup bagus untuk Intel. Nah, jika untuk AMD, biasanya untuk AMD di atas 90 derajat pun masih lumayan bagus. Nah, teman-teman untuk mengecek suhu ini perlu menggunakan aplikasi cek suhu, bisa menggunakan HW Monitor. Nah, jika terjadi suhu yang di atas normal, maka yang terjadi laptop akan terasa makin berat sekali untuk digunakan. Nah, jika panasnya sendiri sudah sangat berlebihan, menembus misalnya sampai 100 derajat, maka yang terjadi laptop kita akan mati. Segitu saja informasi atau sharing yang saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.